Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita diberi kesehatan dan iman untuk mendengar ceramah saya yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan kita bagi umat muslim. Pada kesempatan kali ini, saya, Aulia Putri Maharani, dari kelas 11 F1, akan menyampaikan ceramah tentang kewajiban sholat bagi umat muslim. Nah, pertama-tama, sholat adalah salah satu pilar utama yang ada di ajaran Islam dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Hadirin yang saya hormati, sholat adalah ibadah yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang berarti, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kamu lakukan bagi dirimu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat adalah bagian dari kebaikan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan merupakan bagian penting dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa alasan mengapa sholat memiliki kedudukan yang utama. Pertama, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Rukun Islam adalah pokok-pokok ajaran Islam yang harus diyakini dan diamalkan. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun dari 5 dasar. Pertama, mengucapkan syahadat, yakni saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan kelima, haji ke Baitullah bila mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya sholat bagi umat Islam. Salah satu kewajiban pokok dalam Islam adalah sholat. Sholat adalah bentuk pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat sebagai penghubung langsung antara kita dengan Allah. Sholat adalah waktu di mana kita langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat, kita membaca Al-Fatihah dan doa-doa pujian bagi Allah. Rasulullah bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat adalah pondasi agama. Dalam agama kita, melalui sholat kita melakukan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan
rahmat serta petunjuknya. Yang ketiga, salat mengajarkan kita disiplin dan ketaatan. Kenapa bisa begitu? Karena salat mengajarkan kita dalam disiplin dan taat dalam melaksanakan salat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Salat 5 waktu, 5 kali semalam, sehari semalam dilakukan 5 kali, maksud saya, maaf. Bagi kita untuk mengatur waktu dan menjalankan kewajiban dengan kenikmatan, salat juga mengajarkan kita untuk disiplin waktu kepada Allah, dan salat juga mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, bagaimana sih cara kita bisa memastikan bahwa salat kita diterima oleh Allah? Pertama, pastikan salat yang kalian lakukan harus dengan penuh kekhusyukan. Jangan tergesa-gesa, apalagi hanya salat untuk rutinitas saja. Yang kedua, kita harus menjaga kewajiban salat 5 waktu, karena wajib dan harus dilakukan tepat pada waktunya. Jangan sampai kita menunda-nunda salat, apalagi sampai meninggalkan salat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 103, yang berarti, sesungguhnya salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya oleh orang-orang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Ketiga, jika memungkinkan, salatlah di masjid untuk berjamaah. Sesungguhnya, salat berjamaah memiliki pahala berkali-kali lipat dibanding kita salat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, selain menjaga kualitas salat dan kewajiban salat, penting juga untuk menjaga kualitas iman dan amal kita. Dengan memperbanyak ibadah dan amal saleh, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendekatkan diri kepada Allah akan mendapatkan keberkahan di kehidupan kita. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai penutup, marilah kita senantiasa menjaga kewajiban salat kita dengan penuh keikhlasan dan merupakan wujud kepatuhan kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk melaksanakan salat dengan baik dan menerima amal ibadah kita. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.